Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12 TAPA B maupun C, kita akan mempelajari materi tentang perkembangan teknologi tabung gambar, yang mana kita sudah paham perkembangan untuk dunia elektronik itu cepat sekali. Untuk tabung gambar sendiri, kita lihat tahapannya mulai dari CRT, kemudian plasma, LCD, dan yang terakhir ini adalah LED. Sebelum kita bahas satu persatu, kita lihat perbandingan dari masing-masing tabung gambar. Jadi perbandingannya bisa kita lihat di tabel ini. Di sini ada harga, kemudian sudut pandang, ukuran, kemudian keawetan, daya listrik, refresh rate, maupun kualitas gambar atau warna. Sekilas untuk tabung gambar, ini harganya paling murah, dan harga yang paling tinggi adalah untuk layar LED. Begitu juga dengan fitur-fitur yang lain bisa kita lihat di perbandingan ini. Yang jelas untuk LED untuk saat ini memiliki keunggulan yang paling tinggi baik dari segi daya maupun kualitas gambarnya. Ya. Berikutnya kita lihat untuk tabung gambar televisi. Jadi di sini kita bahas dulu adalah CRT. CRT itu kepanjangan dari katoda ray tube atau tabung sinar katoda. Secara fisik bentuknya adalah seperti ini. Ya, kita lihat ini adalah konstruksi tabung gambar, di mana tabung gambar itu ada bagian utama dan bagian pendukung. Yang di luar ini adalah bagian pendukung. Ini yang ada kumparannya sering disebut dengan deflection yoke. Kemudian di belakangnya di sini ada cincin magnet untuk penyempurnaan gambar di layar. Ya. Jadi ada magnet puritas, ada magnet konvergensi. Ini yang bagian pendukung. Yang utama itu berada di dalam tabung gambar dan berada di leher tabung gambar, itu bagian utama. Kemudian untuk cara kerjanya, cara kerja dari CRT ini bisa kita lihat di gambar. Dari 3 warna primer yaitu RGB, red, green, dan blue, itu akan sampai di fosfor itu melalui beberapa tahap. Yang pertama di sini sinyal 3 warna primer itu harus dipanaskan dulu oleh heater. Ya. Heater itu di tabung gambar. Jadi heater itu fungsinya untuk mempercepat lepasnya elektron dari katoda menuju ke tabung gambar. Dari header itu nanti elektron akan dipercepat oleh G1 atau sering disebut dengan accelerating grid. Kemudian dipercepat G2 dan difokuskan oleh G3. Kemudian dipercepat lagi oleh adanya anoda tabung gambar sehingga elektron akan sampai di layar fosfor tabung gambar. Kita lihat di sini adalah konstruksi dari fosfornya. Jadi di situ ada 3 warna primer, di mana masing-masing warna ini sesuai dengan penembakan dari masing-masing katoda tabung gambar. Ya. Itu sekilas untuk CRT sebagai cikal bakal dari penemuan teknologi yang terkini yaitu LED. Kemudian yang kedua adalah layar plasma.
layar plasma ini awal dari teknologi slim untuk layar tabung gambar. Jadi ini lebih tipis dari CRT tabung gambar. Untuk cara kerjanya itu sebetulnya hampir mirip dengan tabung gambar, cuman ini terbuat dari plasma. Jadi di dalam tabung itu ada cairan namanya plasma. Plasma di sini itu sejenis gas ya, yang dapat memisahkan elektron dan inti atom. Elektron bereaksi dengan air raksa, dihasilkan sinyal UV. Sinyal UV ini akan menghasilkan gas yang berisi fosfor, dan fosfor tadi akan menghasilkan warna RGB, sehingga 3 warna primernya akan membentuk satu piksel di layar tabung gambar. Ini awal dari teknologi TV slim ya. Kemudian perkembangan selanjutnya adalah LCD atau Liquid Crystal Display. Bentuknya seperti ini, biasa dipakai untuk monitor komputer maupun monitor dari televisi ya. Sekilas untuk prinsipnya, jadi yang membedakan antara layar CRT dengan layar LCD ini sebetulnya layarnya ya. Jadi layarnya itu berbeda, konstruksinya juga berbeda, cara kerjanya juga berbeda. Kalau pada layar LCD ini, pengendalian dari monitor itu dikontrol oleh blok yang namanya T-con atau timing control, di mana T-con ini mendapatkan perintah dari IC program ya. Jadi begitu TV itu on, kemudian 12 volt diperoleh. Nah, T-con itu mendapatkan perintah dari IC program. Begitu layar ini sudah dikendalikan, nyala, baru sinyal bisa masuk begitu. Kemudian di sini untuk layar LCD ini, supaya bisa menyala itu dia butuh namanya lampu belakang atau istilahnya adalah backlight. Nah, backlight ini karena ini masih LCD, dia membutuhkan tegangan tinggi 220 ya. Jadi untuk menyalakan lampu neon itu pakai tegangan 220. Caranya gimana ya? Dari tegangan rendah dinaikkan menjadi tegangan tinggi ya. Kemudian perkembangan berikutnya adalah teknologi LED. LED kepanjangan dari Light Emitting Diode. Di teknologi TV LED ini teknologi yang sekarang baru tren. Jadi keunggulannya dia sangat tipis. Kemudian daya yang diperlukan juga sangat rendah. Kemudian ramping, lebih hemat tenaga, energi, sehingga TV ini sekarang menjadi TV idaman yang sekarang baru berkembang dengan pesat. Bedanya dengan LCD, kalau LED ini adalah backlight-nya menggunakan lampu LED. Karena menggunakan lampu LED otomatis kebutuhan dayanya adalah semakin kecil. Oke, saya kira ini ada beberapa hal yang mungkin perlu dipahami kaitannya dengan perkembangan teknologi tabung gambar. Semoga bisa dipahami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.